Korea tahun 1950. Di Jalan Singnan, sekelompok pengungsi dalam perang sedang berjuang. Naiki sekoci terakhir. Tapi karena terlalu banyak orang. Saat berdesak-desakan, seorang anak jatuh. Melihat tangisan putus asa anak itu, Min Jae mengabaikan dirinya sendiri. Bertekad untuk melompat turun untuk menyelamatkan. Dia meraih anak itu dan memanjat lagi. Tapi kru tidak peduli yang belum naik ke kapal. Sudah tembak sinyal keberangkatan. Pada saat genting anak didorong ke atas perahu. Tapi Min Jae terlalu lelah untuk mengikuti. Karena perahu mulai, Min Jae terlempar ke bawah. Merasa seperti dia akan jatuh ke laut. Dia berteriak dengan sekuat tenaga bahwa, "Gemsun, Gemsun." Jangan menyerah. Harus hidup. Pasti harus hidup. Aku sayang kamu. Aku mohon. Jangan. Untungnya, bayi di dalam tas tidak terluka. Min Jae hanya bisa membuka matanya. Sang istri berangsur-angsur pergi. Gemsun yang putus asa tidak keberatan. Panggil nama suami. Tidak menyangka waktu perpisahan ini akan menjadi selamat tinggal. Setelah tiba, Gemsun kehilangan jiwanya di jalan utama. Di jalan bertemu dengan ibu dan anak tadi. Mereka hanya menundukkan kepala sekali dan kemudian pergi. Gemsun untuk menunggu anggota keluarga tersebar. Menjalankan toko trotoar di sini. Tapi masih tidak bisa menunggu keluarga untuk bersatu kembali. Puluhan tahun telah berlalu. Restoran kecil nenek telah tumbuh. Korporasi memiliki 15 cabang. Gemsun menciptakan tempat seperti surga. Bagi mereka yang berkeliaran dalam perang. Beri nama Hotel Paradise. Park Se-yoon adalah cucu ketiga dari Presiden Gemsun. Dia pintar bantu ibu. Bawa profesi hotel. Penanganan yang rapi. Baru-baru ini perusahaan dibuka kembali. Hotel mewah. Pada saat ini, kakak laki-laki hanya makan dan bermain sepanjang hari. Mengendarai mobil mewah untuk mengucapkan selamat. Adikku selamatnya. Adegan film diganti. Presiden Ja memiliki penyakit terminal. Melalui uji resonansi magnetik, dokter bilang dia hanya punya 3 bulan untuk hidup. Dia memutuskan untuk pulang dari rumah sakit. Merawat dan menangani pekerjaan rumah tangga. 2002 keempat kalinya. Pada pertemuan reuni keluarga utara dan selatan yang tersebar. Gemsun melihat anak memakai syal merah. Dan pria tampan itu. Yang Hun mengenalinya begitu dia melihatnya. Ibuku yang hilang selama bertahun-tahun. Ibu. Perpisahan panjang untuk bersatu kembali. Membuat ibu tidak mampu menekan rasa bersalah. Saat ini nostalgia selama bertahun-tahun. Berubah menjadi air mata yang mengalir. Ibu dan anak dipisahkan oleh 50 tahun. Setelah reuni, kami saling berpelukan dan menangis seperti hujan. Tahun tidak memaafkan siapapun. Cucu sudah di sekolah dasar. Kepribadian dan penampilan. Sama seperti kakek yang sudah mati. Putra Yang Hun memberitahu ibunya bahwa selama bertahun-tahun, ayahku merindukan ibu. Meskipun orang-orang di sekitarnya menasihatinya untuk menikah lagi. Tapi tetap kuat. Mati juga tidak mau kawin lagi. Sampai mati juga panggil nama ibu. Kesal dan pergi begitu saja. Ibu di sisi ini meminta maaf mengatakan itu. Dia di Korea. Sudah punya keluarga baru. Pernah punya seorang putra. Yang Hun bilang. Setelah penyatuan utara dan selatan, dia bisa pergi ke makam ayahnya untuk bertobat dengan tulus. Ayah pasti akan memaafkan ibu. Bicara tentang kehidupan setelah reunifikasi. Gemsun berkata masa depan akan membawa mereka ke Seoul. Pasti buat cucu. Nikmati hidup dan pendidikan terbaik. Tapi kalimat ini membuat cucu marah. Yang Hun mengira ibunya ada di sini. Sudah punya hidup baru. Tidak ingat keluarga di Korea Utara.
Yang Hun memikirkan masa depan. Ibuku harus kembali ke Korea untuk hidup. Gemsun bingung maaf. Suami di Korea. Dan anak laki-laki semua saling mengikuti. Hanya dia sendiri. Menjalani hidup yang kesepian. Adapun untuk menahan penyesalan dan penderitaan untuk hidup. Semua untuk bersatu kembali dengan seorang putra yang hilang selama bertahun-tahun. Dia berkata dengan penuh semangat bahwa, "Aku tidak pernah memiliki hari di mana aku melupakanmu dan ayahmu." Omong-omong, putra Yang Hun menyentuh air mata lagi. Sebelum berpisah dengan Gemsun dan cucunya. Berpegangan tangan dan berjanji bahwa hari ini tahun depan. Pasti ketemu lagi di sini. Tapi dia tidak bisa menepati janjinya. Sudah 20 tahun sekarang. Gemsun tidak punya banyak waktu untuk mengingat ini. Dia sekarang memiliki kekayaan miliaran. Juga Presiden Paradise Corporation. Tapi uang dan ketenaran baginya sudah tidak ada arti lagi. Bertemu lagi dengan cucuku Ri Munsung. Apakah satu-satunya keinginannya sebelum dia meninggal? Presiden Gemsun menderita penyakit mematikan dan umurnya tidak lama lagi. Suami dan anak bertahun-tahun yang lalu sudah meninggalkannya. Sisa 3 cucu. Lagi-lagi karena masalah penanganan aset perusahaan. Jadi sering berantem. Cucu tertua Park Se-hun. Menjadi seorang trader tidak lebih, tidak kurang. Dalam mata dia hanya uang dan uang. Sepanjang hari memikirkan cara menjual hotel dengan uang tunai. Cucu kedua Park Se-kui malas bekerja seharian. Hanya tahu main dan main. Semua bisnis hotel. Biarkan saudara yang urus. Tidak pernah mau tanya tentang bisnis keluarga. Cucu ketiga adalah Park Se-yun, yang cerdas dan dewasa. Memiliki kasih sayang yang mendalam untuk hotel. Dia melihat ke hotel, tetapi seluruh keluarga bekerja keras untuk melakukan bisnis. Seperti saudara. Jadi dia dan kakaknya karena masalah jual beli hotel. Yang melahirkan perselisihan besar. Yang tertua berpikir bahwa sementara hotel bernilai uang. Langsung jual saja biar dapat untung gede. Dan Park Se-yun menganggap hotel itu saudara. Adalah warisan dari kerja keras 3 generasi. Mereka harus melindunginya dengan cermat dan meneruskannya ke generasi berikutnya. 2 orang tidak bisa meyakinkan siapapun. Tidak senang, langsung bubar. Park Se-yun tahu tentang bibinya. Tidak banyak waktu yang tersisa. Selalu mencari waktu untuk bersamanya. Melihat dia sendiri di kursi. Langsung diam. Dia perlahan ke sana. Diam duduk di samping. Dan sisi lain. Asisten dapat kabar. Berita tentang cucu presiden yang telah lama hilang. Dia mengetahuinya dari seorang detektif. Setelah putra presiden meninggal secara tak terduga. Cucu ini adalah Ri Munsung. Dimulai bola-balik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selalu bawa aprikot dalam jumlah besar. Untuk menjual. Sekarang itu telah menjadi pengedar narkoba terkenal. Selain itu, beri dia uang. Bunuh orang, apa saja dia juga bisa melakukan. Ri Munsung sekarang menjadi sebuah sampah di bagian bawah masyarakat. Jika presiden tahu soal ini, pasti akan sangat sedih. Dia tidak tega kasih tahu cerita ini ke bos. Sekretaris Bae ingat saran dokter. Pesannya tinggal 3 bulan lagi. Bertekad untuk memenuhi keinginan. Ingin bertemu cucu presiden. Dia datang ke panggung teater yang tidak dikenal. Duduk dan saksikan rombongan aktor biasa-biasa saja tampil. Untuk Republik Rakyat Demokratik Korea. Kau keluar dari sana, sialan. Dia berbicara bahasa Korea Utara dengan sangat baik. Intonasi dapat dikatakan sebagai 3 bagian standar. Usia dan penampilan juga sangat mirip dengan cucu presiden. Jadi dia membuat keputusan yang berani. Secara aktif undang Jaeheon untuk masuk. Rencana epik dia. Apakah Anda ingin bertindak sekali dalam hidup Anda? Iya. Cukup untuk mengubah nasib. Di panggung yang besar dan megah.